Nah, buat yang belum tahu, Android 13 Final ini secara mengejutkan udah resmi dirilis ya 15 Agustus kemarin, dan ini jauh lebih cepat dari versi sebelum-sebelumnya yang biasanya rutin dirilis di bulan September. Dan hari ini tepat 1 minggu guys, gue pakai Android 13 Final ini, jadi gue bakal share ya sedikit pengalaman dan pendapat gue tentang Android 13 Final beserta suka dukanya. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, gue pengen kasih tahu kalian tentang Live.On, provider digital berbasis prabayar tanpa pulsa dari XL Axiata yang beda banget dari banyak provider lainnya karena dia ngerti sama kebutuhan profesional muda, cerdas digital yang value minded dan anti ribet. Jadi dari beli perdana, aktivasi, verifikasi, bahkan pilih nomor bisa dilakukan sendiri secara online tanpa keluar rumah. Dia punya satu kuota besar ya untuk semua aplikasi, jaringan dan waktu, dan karena jumlah kuotanya besar tanpa FUP, kita bisa menikmati seluruh kuota tanpa kompromi kecepatan. Terus yang menarik lagi, Live.On ini punya data rollover yang luar biasa besar sampai 1000 GB. Jadi kalau punya sisa kuota yang nggak habis, nggak bakalan hangus guys, karena akan diakumulasi terus sampai 1000 GB. Dan akan terus terakumulasi ya ke paket bulan berikutnya selama paket diperbarui sebelum masa aktif paket berakhir. Nah, ini sebuah kabar gembira buat yang kuota datanya suka nyisa ya di akhir bulan. Jadi bisa dipakai buat nabung kuota alih-alih hangus kayak di banyak provider lainnya. Dan hal yang menarik juga beda dari banyak provider lain, Live.On ini bisa beroperasi tanpa pulsa. Jadi cukup beli paket ya tanpa harus beli pulsa, dan kalau pakai data habis nggak akan ada pulsa yang kepotong tiba-tiba. Bahkan kalau kuota habis pun kita masih bisa connect karena ada emergency kuota dengan kecepatan 128 kbps yang cukup untuk menambah kuota data via add-on. Dan pesan, atur, perbarui paket, sampai menghubungi CS, semuanya bisa langsung lewat aplikasi. Dan menariknya, CS-nya ini real CS ya, bukan bot. Dan untuk jaringan sendiri, Live.On ini didukung dengan jaringan internet stabil XL Axiata 4.5G yang menjangkau hingga 95% ya populasi di seluruh Indonesia. Jadi Live.On ini pas banget buat customer yang bijak dan aware ya dengan kebutuhan kuota besar tanpa dibagi-bagi, tanpa ingin buang-buang sisa kuotanya. Info lebih lengkap bisa kalian cek aja di deskripsi guys. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Gimana rasanya pakai Android 13 Final yang secara mengejutkan dirilis lebih cepat dari biasanya. Nah, pertama dari sisi desain, ini secara mayor nggak banyak yang berubah. Memang sih ada polesan ya di sana-sini, tetapi hampir nggak ada perombakan desain yang sampai mengubah experience kita dalam menggunakan smartphone Android 13 ini guys. Bahkan sekilas dari tampilan home, app drawer, Google Feed, notif, settings, sekilas ini masih kayak terlihat sama ya. Dan ini ada plus sekaligus minusnya. Plusnya atau sukanya, Android 13 Final ini menjadi update yang nggak bikin kita bingung karena dia menambahkan fitur dan fungsi baru tanpa merombak besar-besaran ya tampilan experience-nya. Jadi setelah update, gua nggak ngalamin sama sekali desain shock yang biasanya ada ya kalau misalkan upgrade itu mengubah atau merombak secara total desain dan juga experience-nya. Jadi secara navigasi dan tampilan umum ini masih kayak sama aja dengan sebelumnya. Tetapi bukan berarti nggak ada polesan-polesan baru ya di Android 13 ini. Sekarang opsi palet warna dari wallpaper itu jadi lebih banyak. Terus theme icon pun nggak terbatas lagi ke aplikasi Google ya, karena aplikasi lain pun juga bisa memiliki theme icon ini. Meskipun baru beberapa aja yang bisa karena belum semua developer mengimplementasikannya. Dan beberapa polesan lain kayak tampilan baru dari media controller sekaligus di audio output picker misalnya, itu juga dapat sedikit polesan. Sisanya paling dapat tambahan-tambahan animasi ya yang minor di sana sini. Jadi untuk desainnya sih overall nggak terlalu banyak yang berubah. Dan untuk customisasi, seminggu pakai Android 13 ini gue ngerasa dia terasa lebih fleksibel dibanding sebelumnya, bahkan dibanding dengan OS lain ya kayak di iOS. Level customisasi di Android 13 ini berasa naik level. Dan ini ngemudahin gue ya dalam beberapa hal yang sangat penting. Misalnya aja bahasa dari aplikasi, itu kita bisa custom ya setiap aplikasi dengan bahasa yang berbeda. Nggak harus sama ngikutin sistemnya. Jadi gue yang terbiasa dan memang prefer ya pakai bahasa sistem smartphone-nya itu bahasa Inggris, itu bisa membuat khusus untuk di Google Maps misalnya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau lagi cari lokasi di perjalanan itu nggak usah ngetik ya, tinggal pakai voice search-nya aja di Maps dan ngomong mau cari apa, itu bakal lebih akurat nemuin tempat dalam bahasa Indonesia. Waktu kita nyetir jadinya nggak perlu repot-repot ya untuk berhenti atau juga ngetik manual. Cuman lagi-lagi karena masih baru, belum semua aplikasi ditambahkan support ini. Jadi beberapa aplikasi buatan Google kayak misalkan Google Maps, kalender, kalkulator, dan beberapa yang lainnya sih udah bisa, tapi untuk aplikasi
pihak ketiga, bahkan beberapa aplikasi Google lain kayak Google Podcast atau juga Play Store itu masih belum bisa sampai sekarang. Jadi masih sangat terbatas ya untuk saat ini. Meskipun udah seminggu nih gua pakai, tapi belum semua aplikasi support fitur ini guys. Nah, kalau ada perombakan yang cukup besar di Android 13 itu adalah penambahan tool dan fungsi. Jadi ada beberapa tool yang useful banget ya gua rasain selama seminggu pakai ini. Misalnya aja ditambahkannya scrolling screenshot untuk ambil screenshot halaman yang panjang. Ini useful ya karena sekarang nggak perlu lagi install aplikasi terpisah untuk screenshot seluruh halaman web dari atas ke bawah, langsung bisa pakai tool bawaan ini. Terus auto rotate ini jadi makin pinter ya karena ada face based auto rotate yang merotasi smartphone-nya nggak cuman berdasarkan posisi landscape atau portrait aja, tetapi dia juga bisa scan dan mendeteksi posisi wajah kita. Katakanlah kita lagi tiduran miring, terus HP kita miringin juga, nah dia nggak bakalan aktif auto rotate-nya, jadi kita tetap bisa HP-an sambil tiduran meskipun auto rotate-nya aktif, nggak perlu dimatiin secara manual. Masih ada banyak lagi ya tool yang ditambahkan di sini, misalnya aja ada shortcut cepat untuk scan QR code, jadi nggak perlu install aplikasi juga untuk scan QR. Ada My Camera dan lokasi akses ya untuk nyalain atau matiin aksesnya dengan cepat dan yang lainnya. Dan ini fungsi-fungsi serta tool-tool baru yang buat gue sih cukup useful ya buat sehari-hari. Terus kalau untuk security dan privacy, ini gua ngerasa positif dan appreciate juga dengan bagaimana Google terus berusaha ya improve perlindungan privacy dari pengguna Android ini, termasuk di Android 13 ini guys. Memang nggak semuanya bisa langsung terlihat ya, dalam artian fitur-fitur yang kelihatan, tetapi ada cukup banyak peningkatan security dan privacy ini yang ditanamkan juga di backgroundnya. Nah, sepanjang gua pakai Android 13 semingguan ini, yang paling kelihatan adalah beberapa permission pop-up yang baru. Yang paling berguna ya buat gua itu ada notification permission. Jadi kalau sebelumnya waktu install aplikasi palingan cuma ada permission untuk akses kamera, mic, dan lokasi, tetapi sekarang ditambahkan juga permission untuk kirim notifikasi. Jadi enak nih guys, bisa install aplikasi tanpa kasih akses ya untuk kirim notifikasi. Kalau misalkan sebelumnya kan kita biasanya habis install tiba-tiba ada aja ya aplikasi yang langsung ngebom dengan banyak notif dan harus kita blok secara manual dari notification tray, tetapi kalau sekarang itu nggak perlu, kita bisa langsung kasih izin atau enggak waktu install aplikasinya. Jadi lebih simple dan enak ya menurut gua. Begitu juga untuk fast pair via wireless ya, sekarang nggak perlu lagi kasih permission lokasi, jadi ngerasa lebih aman lah ya, nggak perlu bagi-bagi lokasi ke semua aplikasi yang kita install. Nah, sebenarnya sih ini menarik juga, sayangnya Chromebook ini kan kurang begitu populer ya di Indonesia, tetapi kalau saat ini kalian menggunakan Chromebook, Android 13 ini punya fitur cross device yang sangat improve ya dengan Chromebook. Jadi experience-nya mungkin bisa sangat nikmat, kayak experience continuity ya di iPhone dan Mac. Jadi di Android 13 sekarang kita bisa bales dan juga kirim pesan ya langsung dari Chromebook. Jadi pesan dari HP itu bisa terkoneksi ya ke Chromebooknya, dan kita bisa copy paste juga antar device. Jadi apa yang kalian copy di Android itu bisa di paste juga di Chromebook. Begitu juga sebaliknya, dan ini bukan cuma teks aja ya di copy, tetapi bisa juga foto, video, screenshot, URL, dan yang lainnya guys. Jadi makin keren nih hubungan antara smartphone Android dan Chromebook setelah Android 13 ini. Nah, kalau bisa gue simpulin pengalaman gue seminggu pakai Android 13 ini, gue sangat seneng ya dengan OS Android terbaru ini. Karena banyak hal yang useful ya buat gue, kayak misalkan bahasa Maps yang bisa dijadiin bahasa Indonesia, meskipun bahasa sistemnya tetap English. Ini ngemudahin banget waktu gue berkendara ya. Terus banyaknya tool-tool baru, termasuk juga auto rotate yang sekarang jadi lebih pintar karena bisa lihat posisi wajah kita juga, serta karena lebih secure juga ya dengan perlindungan privacy yang lebih baik. Apalagi di upgrade kali ini juga nggak sampai membuat bingung ya dengan perombakan user interface dan user experience yang besar-besaran. Tetapi memang di samping itu ada beberapa hal yang gua ngerasa kurang ya, kayak misalnya upgrade kali ini tuh lebih berasa seperti update incremental ya, yang bukan sebuah update mayor tetapi sekilas kayak update minor, karena kalau nggak diulik-ulik ya sekilas cukup sama dengan Android 12 sebelumnya, apalagi secara tampilannya ya. Dan selain itu beberapa fitur dan fungsi barunya juga masih sangat terbatas supportnya, meskipun bisa dipahami karena ini juga masih baru dirilis dan belum semua aplikasi serta developer juga mengaplikasikannya, bahkan juga belum semua smartphone ya kebagian Android 13 ini. Saat ini Google Pixel ini udah kebagian pastinya, dan kalau kalian punya Pixel kalian udah bisa install sendiri ya Google atau Android 13 Final ini di smartphone Pixel kalian. Dan buat yang penasaran paket Live On apa yang gua pakai, ini adalah Live On Power Go yang dengan harga 50.000 aja udah dapat 20 GB kuota, valid 24 jam di semua aplikasi dan jaringan, dengan data rollover sampai 1000 GB dan berbagai fitur menarik lain kayak 3 GB emergency kuota dan yang lainnya. Yang detailnya bisa langsung kalian cek aja di link yang ada di kolom deskripsi guys. Dan itu dulu ya yang bisa gue share hari ini. Semoga aja informatif dan bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan boleh banget langsung aja sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepointan, pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.